Okay, this is not the way the world works. We're not kids anymore. You don't even know me. Seorang pria muda berpiyama nampak berkelana ke sana kemari dengan menumpang setiap mobil yang lewat. Namanya adalah Will Donner. Kali ini Will menumpang di mobil Pasutri Parubaya menuju sebuah kota. Selama perjalanan, Will bercerita pada Pak Sutris kalau dia akan kembali ke kota kelahirannya, Pennsylvania, untuk bertemu wanita yang ia cintai bernama Emma. Pak Sutris agak heran karena Will mendengar orang tua Emma sakit bukan dari mulut Emma sendiri, melainkan dari teman-temannya. Padahal menurut Will, mereka berdua sering bersama. Di lain tempat, Emma, wanita yang Will cintai, sampai di sebuah hotel. Dia akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan esok hari ke kota kelahirannya. Kembali pada Will, Bu Ipa membangunkan Pak Sutris yang baru saja tertidur. Bu Ipa menyuruh Will untuk kembali menceritakan kisahnya yang mengharukan pada Pak Sutris. Jadi saat itu, Emma dan Will berada di kelas 5 SD. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Meskipun rumah mereka berjarak cukup jauh, tapi mereka sering menghabiskan waktu di taman saat libur sekolah. Suatu hari di kelas, guru menyuruh Will dan teman-temannya untuk diam sesaat mendengarkan berita. Ternyata telah terjadi kecelakaan kereta yang menewaskan banyak orang. Pulang sekolah, Will terus menanti kedatangan orang tuanya bersama Emma. Karena tak kunjung datang, akhirnya Will pulang ke rumahnya. Sampai di sana, Will kecil justru melihat keramaian. Beberapa orang terlihat bicara serius dengan abangnya yang bernama Jimbo. Ternyata orang tua Will ikut jadi korban dalam kecelakaan kereta api hari itu. Emma mengajak Will duduk di luar. Di sana ia berbisik kalau orang tua Will selalu ada dan Will akan selalu dicintai. Karena telah yatim piatu, akhirnya Will dan abangnya Jimbo pindah ke kota lain ikut paman dan bibinya. Cerita Will semasa kecil benar-benar membuat Bu Ipa terharu. Pak Sutris jadi panik karena Ipah menangis sambil membawa mobil. They will always be there. You will always be loved. Malam harinya, Emma menelpon ibunya. Sang ibu bertanya tentang keberadaan Aaron, kekasih Emma. Tapi Emma seperti enggan membahasnya. Pikiran Emma sedang tidak tenang, apalagi ia berhenti sebagai pembawa acara di sebuah program televisi. Tapi ia berbohong kepada ibunya kalau semuanya baik-baik saja. Di Los Angeles, kekasih Emma, Aaron, terlihat gelisah. Ia menelpon kerabat Emma, tapi ia tidak kunjung mendapatkan informasi tentang keberadaan Emma. Hatinya semakin tidak tenang, apalagi sebelumnya Aaron melabrak sahabatnya sendiri yang ternyata main serong dengan Emma. Will sampai di kota kelahirannya. Ia langsung menuju ke sebuah bank karena abangnya Jimbo kini bekerja sebagai banker. Melihat Will yang cuma pakai piyama, Jimbo jadi malu karena ditertawakan rekan kerjanya. Ia pun menyuruh Will untuk masuk ke ruangannya. Setelah 2 tahun kepergian adiknya, Jimbo malah memberi sambutan tak menyenangkan. Ia mengibaratkan Will seperti anak anjing yang terus mengikuti Emma namun tak pernah berani bicara padanya. Will tersinggung, tapi ia tak bisa membantah fakta itu. Akhirnya, Will memutuskan pergi ke tempat pamannya yang bernama Joey. Joey dan istrinya sangat senang menyambut kedatangan Will setelah 2 tahun ia pergi. Meski Jimbo menganggap Will aneh, tapi bagi Joey dan istrinya perjalanan Will selama 2 tahun mengikuti Emma adalah bukti cinta sejatinya. Di waktu yang berbeda, Emma juga telah sampai di rumahnya. Sang ibu menyambut putri semata wayangnya itu dengan penuh sukacita. Emma langsung menuju kamar sang ayah yang sedang terbaring sakit. Meskipun selalu mengeluh, tapi ayah Emma adalah orang yang diam-diam peduli pada keluarganya. Ketika Joey sedang melayani pembeli, istrinya memanggil dengan begitu antusias. Ia memberitahu kalau Will akan segera bicara dengan Emma. Joey sangat senang, tapi ia meminta Will untuk segera melakukannya antara hari ini atau besok. Emma bersantai di teras rumah bersama sang ibu dan memandang rumah pohon di halaman. Rasanya baru kemarin ia kecil dan kini ia sudah tumbuh dewasa. Emma tak begitu mengingat kenangan masa kecilnya hingga ia bertanya pada sang ibu seperti apa dirinya sewaktu
kecil. Tapi bagi ibunya, Emma adalah gadis terbaik. Ternyata dari kejauhan, Will menguping pembicaraan Emma dan ibunya. Ia terduduk lemas di balik pohon. Gadis yang ia cintai rupanya telah melupakan kenangan masa kecil mereka di rumah pohon itu. Di waktu yang bersamaan, Jimbo datang menjemput adiknya pulang. Anak-anak Jimbo sangat ingin bertemu dengan Will. Will sangat pandai menghibur dua keponakannya. Istri Jimbo nampaknya juga tulus menyayangi adik iparnya ini. Tapi Jimbo seperti tidak senang melihat keakraban Will dengan anak-anaknya. Saat makan bersama, Jimbo berulah dengan menghina Will yang pengangguran dan selalu memakai piyama. Istri Jimbo mencoba membela Will, tapi Jimbo terus menyudutkannya sampai menyuruh anak-anaknya pergi dari meja makan. Dengan gamblangnya, Jimbo katakan bahwa tindakan Will yang selalu mengikuti Emma adalah sebuah gangguan mental. Will tidak sakit hati. Tapi saat tahu bahwa kakak iparnya lah yang menyebut sikap Will seperti gangguan, di sanalah Will merasa sedih. Kakak ipar Will merasa sangat bersalah karena pernah berkata hal demikian. Setelah Jimbo pergi, ia bertanya kapan Will mulai menyukai Emma. Jawabannya, setelah insiden kereta api yang menewaskan orang tuanya. Will kecil sering bertukar kabar dengan Emma setelah ia tinggal dengan pamannya. Following this woman around everywhere is something that makes sense, but it doesn't. Ketika Emma pergi kuliah ke Oregon, Will mulai mengikutinya di sana. Bertemu dengan Emma di sana bukanlah hal yang terpenting. Will hanya ingin selalu berada di sisi Emma. Lalu saat Will tahu Emma akan pulang kampung karena ayahnya sedang sakit, Will juga mengikutinya. Ayah Emma selalu membicarakan tentang kematian, tapi istrinya menganggap itu hanya bercandaan. Tapi ayah Emma berkata bahwa dalam setiap lelucon terdapat punchline atau topik inti, dan yang dia katakan tadi adalah punchline-nya. Malas berdebat dengan suaminya, ibu Emma pun bertanya tentang hubungan Emma dengan Aaron. Emma hanya mengadikkan bahu dan mengatakan semuanya jadi rumit. Ayah Emma mendadak bergurau lagi dengan mengatakan ia benci makan bubur terus. Ibu Emma jadi tersinggung dan meninggalkan kamar begitu saja. Keesokan harinya, Will sangat bersemangat menuju rumah Emma. Joe dan istrinya menyemangati Will. Akhirnya setelah 2 tahun mengikuti Emma, ia berani untuk mengajak gadis itu bicara. Sementara di rumah Emma, Aaron datang berkunjung. Emma sangat kaget saat tahu pria ini mengetahui rumahnya. Aaron berkata bahwa dia memaafkan Emma tanpa menyadari kesalahannya sendiri. Hal ini membuat Emma kesal dan melemparkan keramik ke arah Aaron hingga membuat kericuhan yang didengar ayahnya dari lantai atas. Will berkunjung di saat yang tidak tepat. Ibu Emma mengira Will adalah sales dan menyuruhnya datang di lain waktu. Padahal saat itu Will sudah sesak nafas menahan kegugupannya. Ayah Emma kemudian turun menemui Aaron. Dia mencengkram tengkuk Aaron untuk bertanya kesalahan apa yang telah dibuat anaknya. Ternyata Emma telah mengkhianati Aaron dengan berselingkuh dengan sahabatnya. Ayah Emma kemudian meminta Aaron untuk merahasiakan hal ini dari ibu Emma. Karena tak jadi bertemu dengan Emma, Will kemudian naik ke rumah pohon Emma. Bahkan mainan mereka semasa kecil masih tersimpan di rumah pohon ini. Tak lama kemudian, Will melihat Emma keluar rumah. Ia memberanikan diri untuk menyapanya. Emma sempat tak mengenalinya jika saja Will tidak mengenalkan namanya. Tentu Emma sangat senang. Ia bertanya sedang apa Will di kota ini, tapi Will menjawab hanya berkunjung. Emma sampai sekarang tidak tahu kalau Will selama ini mengikutinya. Will ingin mengajak Emma ke suatu tempat, tapi Emma menolak karena ia harus segera bertemu Aaron di hotel tempatnya menginap. Melihat wajah Will yang sedih, ia kemudian mengajak Will jalan sebentar sampai ia tiba di depan hotel Aaron. Di tempat lain, Jimbo mengunjungi toko Joe dan menanyakan keberadaan Will. Dengan bangga, Joe katakan bahwa Will akhirnya berani pergi menemui Emma. Tapi Jimbo justru marah. Adiknya itu sedang sakit. Ia selalu bicara sendiri. Jimbo tahu jika adiknya itu seolah-olah sedang berbicara dengan ibunya karena berpikir orang tuanya masih hidup. Tapi itu hanyalah karangan semasa kecil yang dibuat agar mereka berdua percaya. Pada hari kejadian, orang tua Jimbo dan Will bukan pergi menonton pertunjukan Broadway. Ayah mereka mengantar sang ibu pergi kemoterapi karena mengidap berbagai macam kanker akibat kebiasaan merokoknya. Sampai di depan hotel Aaron, Emma berubah pikiran. Ia memilih pergi bersama Will mengunjungi tempat masa kecil mereka.
Pertama kali, Will membawanya ke bar kenangan mereka. Will hafal betul mana kursi yang dulu mereka duduki. Ia sampai membujuk agar pengunjung lain pindah dari kursi itu. Setelah selesai memesan minuman, Will bicara sendiri. Emma jadi kebingungan melihatnya. Namun bagi Will, justru Emma paling tahu dia sedang berbicara dengan siapa. Karena Emma sendirilah yang mengatakan kalau Will akan selalu dicintai. Emma jadi prihatin, karena kata-katanya semasa kecil, Will jadi berhalusinasi kalau orang tuanya masih hidup sampai saat ini dan selalu bersamanya. Mereka kemudian pergi ke taman tempat mereka dulu bermain. Kesenangan Emma terusik karena Aaron terus menelponnya. Emma pun curhat pada Will kalau ia tidak baik-baik saja seperti yang terlihat. Segalanya menjadi tidak mudah. Agar gadis yang ia cintai tidak sedih, Will mengajak Emma naik ayunan putar. Mereka kemudian duduk bersama di sana. Will menyuruh Emma untuk menyentuh satu bagian di pahanya. Bagian itu telah mati rasa saat ia terlempar dari ayunan putar ini semasa kecil. Emma ingat betul kejadian itu. Dalam perjalanan pulang, Will menahan kekecewaannya saat tahu Aaron ingin menikahi Emma. Yang lebih menyakitkan, Emma telah berselingkuh dengan pria lain dan kini ia menyesal. Meski sebenarnya menyakitkan, Will menyuruh Emma untuk minta maaf pada Aaron. Mereka berjalan kembali. Emma menyanyikan lagu kenangan mereka dan langsung memeluk Will. Piyama yang dipakai Will sepertinya pernah Emma lihat di suatu tempat. Dengan polosnya, Will menjawab kalau Emma pernah melihatnya saat sedang sirkus di California. Namun saat itu Will memakai topeng. Emma makin bingung kenapa Will tidak bicara padanya. Tapi Will katakan bahwa ia sedang menunggu waktu sekarang ini. Akhirnya Emma tersadar kalau selama ini Will mengikutinya seperti stalker. Tapi bagi Will ia hanya pergi ke tempat di mana Emma berada. Sebab Will sangat takut bila bangun tidur Emma sudah berada sangat jauh darinya. Fakta gila ini membuat Emma sangat marah. Apalagi Will terus bicara sendiri seolah-olah sedang membela Emma di depan orang tuanya. Emma kemudian meminta Will untuk berjanji agar tidak mengikutinya lagi. Okay, this is not the way the world works. We're not kids anymore. You don't even know me. Malam telah larut. Jimbo sangat khawatir karena adiknya tak kunjung pulang. Sementara Aaron terus gelisah. Alasan di sebaliknya karena Aaron tidak sengaja membunuh selingkuhan Emma. Di waktu yang bersamaan, Emma pun datang. Ia minta maaf dan bercerita kalau selama ini ia telah diikuti oleh seorang pria. Anehnya, Aaron mendesak Emma untuk memberitahu siapa nama pria itu. Dan nama Will Donner pun terucap dari mulut Emma. Mayat selingkuhan Emma telah ditemukan. Polisi mulai melakukan investigasi. Hari berikutnya, Will kembali berkelana. Harapannya telah dihancurkan. Ia tanpa sadar berjalan di tengah jalan sampai seorang polisi menghentikannya. Polisi tersebut menanyakan kartu identitas Will dan menanyakan di mana alamat Will. Singkat cerita, ia pun dibawa ke kantor polisi di California karena dituduh sebagai pembunuh selingkuhan Emma. Semua ini adalah ulah Aaron. Polisi mulai menginterogasi Will. Ia pun cukup kooperatif. Tapi saat Will teringat Emma, ia jadi berontak karena ingin segera melihatnya. Jimbo dihubungi polisi selaku wali Will. Jimbo sedih melihat kondisi Will, apalagi di dalam taksi adiknya ini sampai menangis. Mendadak Will berujar kalau semuanya tidak berfungsi. Ia tahu sejak awal kalau orang tuanya bukan pergi menonton pertunjukan dan tewas dalam kecelakaan itu. Jimbo menangis dalam diam. Ia membawa Will dalam pelukannya. Selama ini Jimbo bersikap tegas karena ia takut Will disakiti seperti sekarang ini. Di ruang tunggu bandara, Will menanyakan kabar Emma pada Jimbo. Tapi jawaban yang didapat Will justru membuat hatinya semakin nyeri. Dengan senyum getir, Will kemudian izin ingin membeli permen karet pada Jimbo. Namun sampai pesawat akan berangkat, Will tak kunjung kembali. Apalagi amplop warisan orang tuanya yang selama ini Will simpan, ia tinggalkan. Jimbo sadar bahwa Will telah kabur. Waktu berlalu, kondisi ayah Emma semakin lemah. Malam ini, Aaron mengajak Emma ke bar yang dulu ia kunjungi dengan Will. Emma sadar bahwa ia tidak bisa menyingkirkan Will dari pikirannya. Rencana menikahnya dengan Aaron juga harus ditunda karena Emma tidak tahu kapan ayahnya akan pulih. Esok harinya, Emma menemani ayahnya di teras rumah. Sang ibu datang memberikan sebuah surat untuk Emma. Rupanya surat itu dari Will. Ia memberikan nomor Pak Sutris dan Bu Ipah. Emma diminta menghubungi nomor itu untuk membuktikan bahwa Will sedang bersama mereka di hari di mana selingkuhan Emma tewas. Segera Emma menelpon nomor Bu Ipah. Mendengar nama Will, Bu Ipah sangat antusias.
Ia kaget saat mengetahui tuduhan pada Will dan berkenan memberi kesaksian. Saat Emma kembali ke teras, ayahnya ternyata telah meninggal dunia dalam tenang. Emma dan ibunya sangat berduka. Beberapa waktu kemudian, Aaron akhirnya ditangkap atas kejahatannya. Emma juga pergi menemui Joe untuk minta tolong agar permintaan maafnya disampaikan pada Will. Suatu hari, Jimbo datang ke rumah Emma menyampaikan surat dari Will. Ia juga memberitahu kalau Will kini di San Francisco. Selepas kepergian Jimbo, Emma mulai membaca surat dari Will. Selama ini, Emma lah yang jadi penguatnya setelah kepergian orang tuanya. Bagi Will, hanya ada Emma untuk selamanya. Ia memohon kembali agar Emma mencintainya. Bagi Will, sudah cukup Emma untuk selamanya. Emma mulai mencari Will ke alamat yang diberikan Jimbo. Ia bertanya sana-sini sampai dua orang homeless memberitahu kalau Will sedang tampil di sebuah getaway. Emma langsung menuju ke sana. Ternyata tempat itu adalah lokasi tempat para pesulap tampil. Akhirnya ia menemukan Will sedang bermain juggling. Emma jadi terbayang Will semasa kecil dengan senyum cerianya. Will kaget saat tahu Emma datang melihatnya. Ia ingin menghampiri, tapi Emma mengode Will untuk melanjutkan pertunjukan. Will tampil dengan ciamik. Di akhir pertunjukan, dia melangkah ke arah Emma kemudian berbisik, "Apakah kau mengikutiku?" Keduanya tertawa. Mereka kemudian saling melepaskan rindu satu sama lain. Cerita pun tamat. Waiting for Forever merupakan film asal Amerika Serikat yang disutradarai oleh James Keach dan penulis Steve Adams. James Keach merupakan sutradara yang cukup terkenal dan banyak meraih penghargaan. Karyanya yang terkenal ialah National Lampoon's Vacation tahun 1983, Walk the Line tahun 2005, dan The Long Riders tahun 1980. Film ini mengeksplorasi lebih dalam tentang hubungan yang terjalin di masa seseorang menginjak masa remaja. Entah itu hubungan pertemanan, antar keluarga, maupun cinta monyet. Ya, dalam film ini kamu akan dibawa seperti kembali ke masa remajamu saat scene flashback masa kecil Will kehilangan orang tuanya. Kita juga akan dibuat kembali mengingat sosok teman-teman masa kecil kita yang mungkin sekarang sudah tidak seakrab masa kecil dulu. Selain itu, menonton film ini membuat kita menyadari bahwa waktu sangat cepat mengantarkan kita dari masa kanak-kanak yang indah ke masa dewasa yang penuh dengan lika-liku cobaan hidup. Film bergenre drama komedi dengan bumbu romans ini sukses menyabet penghargaan dan nominasi. Dalam ajang Vail Film Festival tahun 2010, sutradara James Keach memenangkan Piala Festival Award untuk kategori Best Film. Ya, semua itu ia raih berkat kerjasama yang baik dari seluruh tim. Melalui sinematografi yang stabil dan pengambilan gambar yang tepat, didukung pula dengan soundtrack yang menawan. Maka inilah hasil film Waiting for Forever yang menghibur dan mudah dipahami. Selain itu, jalan cerita yang sederhana dan kisahnya dekat dengan kehidupan sehari-hari membuat film ini semakin menarik untuk ditonton. Meski kadang unsur bosannya juga masih terasa. Namun rasa bosan yang muncul seketika tergantikan dengan scene-scene flashback maju mundur dari masa lalu dan masa kini. Walaupun setting waktu dan suasana dari masa lalu kurang bagus. Karena jika tidak ada efek hitam putih, mungkin scene tersebut tidak menandakan bahwa itu adalah masa lalu. Dari sisi unsur romansnya, film ini cukup membuat penontonnya hanyut dalam cerita cintanya. Tak hanya itu, penonton juga salut pada karakter Will yang berjuang untuk mendapatkan cinta teman kecilnya, Emma. Yang seperti judulnya, Waiting for Forever, yang artinya menunggu untuk selamanya. Benar-benar tercermin pada sosok Will. Ia rela menunggu hingga waktu yang cukup lama untuk Emma. Dan akhirnya ia pun berhasil mendapatkan cinta Emma yang akan terus tumbuh selamanya. Film ini dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama seperti Rachel Bilson, Tom Sturridge, Matthew Davis, Richard Jenkins, Blythe Danner, dan banyak lainnya. Oke, masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Waiting for Forever 6,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku jauh, cukup sudah.
rasa itu saat dulu aku di hatimu.